Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Kita percaya dalam kondisi dan situasi seperti apapun saat ini yang sedang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik buat hidup kita, amin. Amin. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Percaya rancangan-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, situasi apapun yang sedang melanda bangsa kami, bahkan dunia ini, kami percaya rancangan-Mu itu kami yang terbaik, Tuhan. Kami yakin bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat, janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang menyembah dan memuji Tuhan. Urapi setiap kami dan apapun yang sudah kami persiapkan dari rumah, itu bawa dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap melompat, kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Yuk sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Raja yang hidup. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajaib banget. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Siap, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis paradaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi. Mari jemaat Tuhan lebih semangat lagi yuk. Lebih semangat lagi, kita mau deklarasikan bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sekali lagi. Yesus ajaib. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal
Terima kasih Tuhan. Dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu Dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah sekali lagi. Tak berubah. Amin. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Tak berubah. kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu Dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Sebab Yesus saja. Tak berubah. kasih-Nya, Ayo tepuk tangan sama-sama. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah. Kasih-Nya, Kasih Tuhan dalam hidup hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habis Tenagaku, Yesusku. ajaib. Musik memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Apapun yang terjadi kami percaya. Sebab Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi. Ada mujizat sebab Yesus saja. Sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Tidak ada Allah lain, tidak ada raja lain. Hanya Yesus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terukur kasih setiamu, panjang dan lebar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di setiap kami Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Persiapkan setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar, kami akan melakukannya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan terima pesan Tuhan lebih dahulu. Saya bisa dibantu dengan PowerPoint. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara tentang antisipasi. Ya, apa itu antisipasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi itu memiliki pengertian memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi, memperhitungkan sebelum terjadi. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah begini, membuat persiapan sebelum terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, kenapa antisipasi itu penting Bapak Ibu Saudara? Saya ingin supaya Bapak Ibu benar-benar dapat mempersiapkan diri menghadapi hari-hari ke depan. Nah, antisipasi itu penting karena antisipasi itu bisa menolong kita supaya kita tidak mengalami kerugian-kerugian yang bisa kita hindari. Antisipasi juga bisa mencegah kita mengalami kesusahan atau kerugian yang lebih besar lagi. Ya, nah Alkitab menyebut antisipasi dengan kata-kata berjaga-jagalah, ya, waspadalah. Itu seringkali kita temukan dalam pengajaran Yesus. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan hal ini. Mari kita lihat lebih dahulu di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sekali lagi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita seringkali temukan ada orang yang bijak, ada orang yang bodoh. Terjemahan lain dari kata tak berpengalaman adalah bodoh, sembrono. Itu terjemahan lain. Jadi Alkitab selalu memberikan kepada kita ada dua kategori, dua kelompok orang. Orang bijaksana, orang bodoh. Ingat Yesus mengajar tentang perumpamaan dasar. Ya, ada orang bijak, ada orang bodoh. Ada gadis-gadis bijak, ada gadis-gadis yang bodoh. Ada hamba yang bijak, ada hamba yang bodoh. Hamba yang jahat, hamba yang baik. Hamba yang malas, hamba yang setia. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu lewat pembelajaran ini, lewat firman ini, saya berharap kita benar-benar menjadi orang-orang yang didapati Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bijak ketika dia melihat sesuatu, ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak baik di dalam perjalanan hidupnya, maka dia akan melakukan beberapa hal. Seperti ini yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kata melihat di dalam Alkitab menggunakan kata ra'ah. Jadi kata melihat itu menggunakan kata ra'ah. Kata ra'ah itu bukan hanya sekedar melihat seperti saya melihat secara fisik. Oh, saya melihat ada beberapa orang di tempat ini. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Alkitab itu kata demi kata memiliki pemahaman yang sangat dalam sekali. Nah, mengerti pemahaman maksud dari penulis, maka itu akan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Mari kita lihat apa yang menjadi pengertian kata ra'a yang pertama. Kata ra'a yang pertama itu ternyata begini, observasi, ya, mengamati.
mengamati, memeriksa. Orang bijak itu selalu begini, dia mengamat-ngamati apa yang ada di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan mungkin di kalimat yang berikutnya dikatakan dia melihat dengan jelas. Untuk apa? Untuk membuat pembedaan. Ini baik, ini tidak baik. Ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Ini berbahaya, ini tidak berbahaya. Nah, orang bijak itu bisa melihat dengan jelas dan membuat perbedaan. Tidak hanya berhenti setelah dia dapat membuat pembedaan. Alkitab berkata, dia mulai membuat pertimbangan-pertimbangan. Ya, apakah ini layak untuk diteruskan? Apakah ini layak untuk dikerjakan? Apakah ini layak diambil atau tidak? Orang bijak bukan hanya mengamat-ngamati, bukan hanya memeriksa, ya, tapi dia melihat sampai dengan kejelasan supaya dia bisa membuat perbedaan. Lalu dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah dia bisa membuat perbedaan, Alkitab katakan dia mulai membuat pertimbangan. Lalu ini yang dia lakukan. Dia memberi perhatian pada apa yang ditemukan ketika dia melakukan observasi, ketika dia meneliti, ketika dia menggali lebih dalam. Lalu dia memberi perhatian pada apa yang dia temukan dan berkonsentrasi di situ. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang bijak terhindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian dalam hidupnya. Tapi orang tidak berpengalaman jalan terus. Lalu kemudian kena celaka. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan terjemahan dari firman Allah yang hidup. Dari Amsal 22 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan demikian. Orang yang berhati-hati, orang bijak itu tidak sembarangan. Penuh pertimbangan, ya. Karena apa? Karena dia meneliti lebih dulu sampai dia menemukan hal yang patut dia ambil. Orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapinya. Dan apa? Bersiap-siap untuk itu. Jadi orang bijak itu dia mempertimbangkan kira-kira kesulitan apa yang akan dia hadapi di depan. Dia tidak asal hidup, dia tidak asal kerja, dia tidak asal jalan, dia tidak asal melakukan apapun. Semua penuh pertimbangan. Itu orang bijaksana. Kalau dia sudah menimbang-nimbang, kira-kira ini resikonya apa? Kalau terjadi ini aku harus apa? Makanya Alkitab berkata, dia membuat persiapan sebelum semua kesulitan itu terjadi. Dia membuat persiapan. Kata persiapan ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu cermati. Ya, hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya begini, kiranya Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang bijaksana. Ya, yang penuh dengan pertimbangan, karena Alkitab telah memberitahukan kepada kita firman Allah itu adalah kebenaran, ya. Dengan kebenaran kita dapat membuat persiapan-persiapan ketika hal-hal yang buruk terjadi, sehingga kita juga dapat melewatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan bersiap-siap untuk itu, tetapi orang yang berpikiran picik, bertindak sembrono, dan apa? Menderita akibatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam perjalanan ini ternyata baik orang bijak, baik orang bodoh sama-sama mengetahui akan adanya kesulitan. Betul? Betul? Orang bijak melihat, orang bodoh juga lihat, tapi dia jalan terus aja. Orang bijak membuat pertimbangan. Lalu kemudian dia membuat persiapan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya kita mengerti lebih dalam lagi. Apa yang menjadi perbedaan antara orang bijak dan orang yang bodoh? Sama-sama melihat ada kesulitan di depan. Sama-sama mengetahui ada masa-masa yang sukar di hari-hari yang terakhir. Sama-sama mengetahui ada musuh yang berusaha menjatuhkan kita. Sama-sama tahu. Perbedaannya kita akan lihat sini. Orang bijak berjaga-jaga. Orang bijak
membuat persiapan, melakukan antisipasi, membuat persiapan sebelum hal-hal itu terjadi. Sementara orang bodoh itu mengabaikan, acu tak acu. Ya, ada peringatan, ada. Tapi apa? Mengabaikan. Kita akan melihat di sinilah letak perbedaannya. Bahwa orang benar, orang yang bijak itu membuat persiapan. Pernah baca di dalam Injil Matius 25? Kita temukan ada 10 perumpamaan tentang 10 gadis. Ya, ada gadis yang bijaksana. Ya, gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana membuat persiapan. Dengan menyiapkan apa? Minyak cadangan. Tapi 5 gadis yang bodoh tidak membuat persiapan. Kita juga bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-47. Bapak Ibu akan temukan begitu. Di sana dicatat gini. Hamba yang jahat itu tahu akan kehendak tuannya, tapi tidak membuat persiapan. Dia tahu, sudah diberitahu. Kalau dia sudah tahu kan? Kalau dia tahu berarti dia mengerti. Dia tahu kehendak tuannya, tapi tidak membuat persiapan. Itu sebabnya dia menerima banyak pukulan. Dia mendapati keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Penyebab penderitaan, penyebab kesusahan datang dalam hidup kita, penyebab kerugian-kerugian itu menimpa kehidupan kita, itu karena ini, mengabaikan peringatan, mengabaikan nasihat. Tuhan kasih tahu kita, orang-orang di samping kita menasehati kita, tapi kita tidak mau dengarkan. Nah, kita jalan terus sesuai dengan pengalaman kita. Alkitab berkata, jalan orang semuanya dianggap lurus. Ya, tapi ujungnya menuju maut. Semua orang berpikir gini, enggak, ini yang benar. Ini pengalamanku, ini kemampuanku, ini keahlianku. Enggak mau dengar nasihat, enggak mau dengar peringatan. Itu sebabnya kita mengalami banyak kerugian. Saya mau kasih contoh di dalam Alkitab dengan jelas memberikan sebuah pengalaman kepada kita untuk kita menjadi orang yang bijak. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami penderitaan, kesusahan, dan kerugian di dalam hidup kita. Mari lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Ada bahaya, maka ada peringatan. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita memperingati anak-anak kita, itu tandanya ada bahaya kalau itu dilanggar. Nah, jangan main-main di tengah jalan. Kenapa? Bisa ketabrak mobil. Betul? Artinya, kalau peringatan diberikan, ada bahaya. Paulus sudah melihat ada bahaya di depan. Lalu dia memberikan peringatan kepada perwira yang memimpin perjalanan menuju ke Roma untuk mengantar Paulus menghadap kaisar. Ya, nah kita lihat ayat yang ke-10, ini nasihatnya. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus bilang begini, kalau kita teruskan pelayaran, ada bahaya. Bukan hanya kita mengalami kerugian dan kesusahan, tapi ada resiko bagi nyawa kita. Ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus.
tidak mendengarkan peringatan, tidak mendengarkan nasihat. Kita coba lihat ayat 21. Kita lompat, kita tahu peristiwa ini terjadi begini. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Kenapa mereka tidak makan? Tiba-tiba terjadi badai, ya, badai menimpa kapal itu sampai gini. Mereka nggak bisa lagi kemudikan kapal itu. Mereka terombang-ambing, mereka buang muatan, mereka buang semua yang ada di kapal. Untuk apa? Supaya kapal tidak tenggelam. Ya, karena semua dibuang, itu sebabnya mereka tidak lagi memiliki persediaan makanan. Nah, karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kita tahu penyebab kita mengalami kerugian dan kesusahan karena kita mengabaikan peringatan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Mari ingat ini baik-baik. Jangan pernah abaikan peringatan. Jangan pernah mengecilkan nasihat, ya, karena semua itu bertujuan untuk menjaga kita supaya kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang seharusnya bisa kita lewati, yang seharusnya tidak perlu mendatangkan kesusahan dan kerugian besar. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara peringatan-peringatan apa yang Alkitab coba sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada banyak peringatan, tapi saya mau sodorkan beberapa hal ini saja untuk menjadi sebuah catatan buat Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi perenungan kita hari ini. Mari kita lihat peringatan di hari-hari terakhir. Peringatan yang Yesus sampaikan waktu dia khotbah tentang akhir zaman. Ya, kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kita ada di akhir daripada akhir zaman. Nah, lihatlah Matius 24 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian: banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalimat ini disampaikan oleh Yesus karena murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, apakah tanda dari kesudahan zaman? Apakah tanda daripada akhir daripada kehidupan ini? Lalu Yesus berkata, akan terjadi bencana, akan terjadi kelaparan, ya, akan terjadi perang, dan itu semua sudah terjadi sampai hari ini. Bahkan juga akan muncul yang namanya penyakit sampar. Kita sedang mengalami itu, penyakit menular, virus corona. Tapi selain itu, ada peringatan yang Yesus coba sampaikan kepada kita. Tidak berhenti hanya sampai di virus corona. Karena di kalimat selanjutnya Yesus mengatakan ini, bahwa akan muncul banyak penyesatan. Mari kita lihat satu demi satu. Kalau peringatan disampaikan, itu artinya ada bahaya yang akan kita temui. Kalau kita tidak membuat pertimbangan, kalau kita tidak membuat persiapan, Bapak Ibu, kita akan mengalami kerugian dalam hidup perjalanan kekristenan kita. Mari kita lihat yang pertama, peringatan di hari-hari terakhir. Alkitab mencoba memberitahukan kepada kita. Dengar ini baik-baik. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah terjadi, betul? Satu demi satu terjadi.
Tidak ada satupun perkataan di dalam Alkitab, nubuatan di dalam Alkitab yang tidak terjadi. Nah, kita sedang menghadapi hari-hari terakhir. Kita sudah melihat kejadian demi kejadian itu berlangsung dalam perjalanan hidup kita, menggenapi yang disampaikan oleh Yesus di Matius 24 ini. Nah, peringatan yang pertama, Yesus berkata, Bapak Ibu, bahwa akan banyak muncul kepalsuan dan penyesatan. Di hari-hari terakhir, Yesus memperingatkan orang-orang percaya bahwa pada zaman akhir akan ada muncul nabi-nabi palsu. Mereka akan membuat penyesatan. Mereka akan menyampaikan pesan-pesan yang bukan datang daripada Tuhan. Ada pengajaran-pengajaran palsu. Ya, itu akan bermunculan. Tujuannya apa? Sederhana, untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau kita baca di ayat yang sepadan dengan ini di Injil Markus, Bapak Ibu akan temukan dalam khotbah Yesus, tujuan penyesatan adalah begini, untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya begini, sasarannya adalah saudara dan saya. Kita yang hidup dalam kebenaran, tiba-tiba di akhir zaman akan banyak muncul kepalsuan. Tujuan kepalsuan adalah menyesatkan kita. Supaya apa? Nanti berikutnya akan muncul yang namanya gini, murtad. Baca nanti di Injil Matius 24, akan ada banyak orang yang murtad. Artinya sederhana, menolak Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, di akhir zaman kita akan berhadapan dengan banyaknya kepalsuan-kepalsuan, penyesatan-penyesatan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Bukan hanya nabi-nabi palsu yang muncul, ya. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu akan menemukan bukan hanya nabi-nabi palsu, tetapi juga kita akan menemukan begini, ada guru-guru palsu. Itu Bapak Ibu bisa temukan ketika Petrus menuliskan suratnya di 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Jelas Alkitab berkata, Petrus berkata gini, akan ada banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Ingat, yang palsu itu mirip-mirip asli, tapi bukan asli, betul? Semua yang palsu meniru yang asli. Ada guru palsu, ada nabi palsu. Paulus juga menyebutkan ada rasul-rasul palsu. Bahkan Paulus juga menyebutkan bukan hanya rasul-rasul palsu, tapi dia juga tulis kepada jemaat di Galatia. Dia berkata begini, ada saudara-saudara palsu. Ada jemaat-jemaat yang palsu loh Bapak Ibu. Karena pada akhir zaman Yesus akan memisahkan domba dengan kambing. Mirip-mirip. Ya, perhatikan di akhir zaman, di masa-masa kita ini akan ada banyak nabi-nabi palsu, ya, berbicara atas nama Tuhan, ya kan? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, berbicara atas nama Tuhan. Kemudian ada rasul-rasul palsu, memberikan arahan-arahan yang justru membuat kita tersesat. Ada pengajar-pengajar palsu, ada apalagi nabi-nabi palsu, ada saudara-saudara palsu, ada pelayan-pelayan palsu. Kita akan temukan itu di akhir zaman, di hari-hari ini. Di Cina ada gereja Tuhan yang Maha Esa. Mereka mempercayai bahwa Yesus sudah datang dalam wujud seorang wanita. Dan herannya banyak orang percaya. Bapak Ibu, kita lihat pegangannya Alkitab.
tapi palsu ajarannya. Yang diajarkan bukanlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman Yesus berkata gini, akan banyak muncul kepalsuan, guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, saudara palsu, jemaat palsu, ya. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, dalam terjemahan yang lain berkata begini, bahwa akan kita perlu uji diri kita, apakah kita ini orang Kristen yang asli. Dikatakan, ya, saya bacakan ini buat Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan firman Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat yang 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak kepalsuan termasuk di dalamnya, di dalam gereja. Ada saudara-saudara palsu, ada pelayan-pelayan palsu. Bapak Ibu perhatikan apa yang Yesus katakan. Coba kita lihat ayat ini. Dikatakan begini, Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, pada waktu kapan? Pada hari terakhir. Pada hari terakhir, pada waktu mereka berkata, Tuhan, kami melayani, kami berkorban demi Tuhan, kami menginjil demi Tuhan, kami melakukan mujizat demi Tuhan, kami mengusir setan demi Tuhan, kami beramal demi Tuhan, kami melakukan semua demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan, seolah-olah untuk kepentingan Tuhan. Ini orang-orang Kristen kan? Betul enggak? Halo? Setujukah Bapak Ibu? Kalau saya berkata ini orang-orang Kristen yang berkata gini, semua kami lakukan demi Tuhan. Setujukah Bapak Ibu bahwa ini adalah saudara-saudara kita? Setujukah Bapak Ibu bahwa ini adalah pelayan-pelayan Tuhan? Nabi-nabi, rasul, pengajar, penginjil, guru, gembala, jemaat. Yang menakutkan adalah begini, Yesus itu terus terangnya nanti begini, hari terakhir. Tahu hari terakhir? Sudah ada, tidak ada lagi hari berikutnya. Artinya begini, udah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan peringatan lebih dulu kepada kita. Ini pelayan-pelayan palsu. Pada waktu itulah, pada hari terakhir itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Mereka yang melakukan apapun demi nama Yesus dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ternyata tidak kenal. Artinya palsu. Yesus tidak kenal. Lalu Yesus berkata, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tahu kata kejahatan selalu dimaknai seperti ini. Apapun yang kita lakukan sekalipun atas nama Tuhan, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan kita, itu jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang mengerikan bagi saya adalah gini, Yesus terus terangnya di hari terakhir, di mana kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau perbaiki kehidupanku, aku akan jadi orang Kristen sungguh-sungguh, aku akan jadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh. Terlambat Bapak Ibu. Tapi hari ini belum terlambat buat kita.
Karena peringatan sudah diberikan kepada kita, diberitahukan kepada kita, jadi jemaat yang sungguh-sungguh. Jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau engkau punya karunia nabi, bernubuatlah demi nama Tuhan yang sungguh-sungguh. Dari sini saya mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak selalu kita melayani atas nama Tuhan itu berarti saudara di pihak Tuhan. Saudara bisa aja pakai nama Yesus. Orang berkata sekarang banyak gereja yang jualan, gereja jadi bisnis untuk kepentingan mengumpulkan banyak kekayaan, tarik massa semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu udah beritahu kita kan, hari-hari terakhir akan muncul nabi palsu, guru palsu, kemudian pengajar-pengajar palsu, saudara-saudara palsu, pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Doa saya, kita tidak didapati dalam kelompok yang seperti itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya mau Bapak Ibu melakukan antisipasi sebelum hal itu terjadi. Kenapa? Karena peringatan telah dibuat, diberitahukan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, peringatan yang kedua dari Matius 24 ayat 12 tadi dikatakan kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba lihat terjemahan yang lain. Matius 24 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat. Kejahatan orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, ya. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Masih ingat minggu lalu? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ketika masa yang sukar datang, manusia akan mencintai dirinya sendiri, hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Ayat yang ketiga, kita masih ingat, manusia tidak tahu mengasihi. Kenapa? Karena kasihnya sudah menjadi dingin. Ini Yesus katakan, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Di akhir zaman Bapak Ibu akan temukan orang-orang yang tidak lagi bisa mengasihi. Kenapa tidak lagi bisa mengasihi? Karena kasihnya menjadi dingin, tidak membara, tidak lagi menyala-nyala untuk Tuhan. Kenapa? Sibuk memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena kehidupannya juga susah. Kenapa susah? Mengabaikan peringatan. Kenapa susah? Karena tidak mendengarkan nasihat. Kenapa susah? Tidak membuat persiapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman ada banyak kasih orang akan menjadi dingin. Padahal Bapak Ibu, ciri murid Kristus sejati, Yesus berkata, ketika kamu saling mengasihi. Kalau kasih kita jadi dingin, kita udah enggak lagi saling mengasihi, enggak peduli lagi saudara seiman yang lainnya, fokus hanya pada diri sendiri. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena ciri murid yang sejati adalah ketika dunia lihat kita tetap saling mengasihi. Jemaat mula-mula itu kuat sekali dalam saling mengasihi. Bapak Ibu, itu ciri daripada murid Kristus. Apakah kita saling mengasihi? Bapak Ibu, peringatan telah diberikan kepada kita jauh-jauh hari. Yesus sudah berkata, di hari terakhir kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bagaimana kita mengantisipasi menghadapi masa-masa terakhir ini ketika peringatan sudah diberikan? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang tekun belajar kebenaran. Kenapa?
Karena satu-satunya cara untuk mendeteksi kepalsuan adalah gini, belajar yang asli. Betul? Kalau saudara tahu yang asli, saudara gampang sekali mendeteksi semua kepalsuan. Saudara bisa tahu ini pengajaran palsu atau tidak. Kenapa? Saudara tahu yang aslinya. Saudara tahu ini nubuatan asli atau tidak. Saudara tahu. Karena semua nubuatan akan diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada nubuatan yang akan keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah, tidak tergoncangkan, tetap teguh selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saya menasihati Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat yang suka tekun belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajari anak-anak kita tekun baca firman Tuhan. Sebab itu yang akan menolong mereka lurus di dalam perjalanan hidup mereka. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kehidupannya tetap bersih, tetap suci, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang tua tidak suka ajari anak-anaknya dengan firman Tuhan, lalu dia mau ajari dengan apa? Dengan nilai-nilai dunia. Itu sebabnya dunia sangat mencintai orang-orang seperti itu. Jangan lupa loh, selain Tuhan yang mencoba menarik kita datang mendekat kepadanya, dunia juga sedang berupaya dengan keras tarik kita, tarik anak-anak kita untuk menjadi milik mereka. Kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan terang firman Tuhan, bagaimana mereka bisa menghadapi masa-masa yang sukar? Bagaimana mereka bisa membuat pertimbangan-pertimbangan antara yang benar dan yang salah? Kalau paradigma mereka, ya, sudut pandang mereka tidak diperbaharui oleh firman Tuhan. Ingat Paulus berkata kepada jemaat di Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah, mana yang suci, mana yang mulia, mana yang sempurna. Itu ketika kita terus memperbaharui cara berpikir kita dengan firman Tuhan. Berikutnya yang terakhir, peliharalah kasih persaudaraan. Cara untuk supaya kasihmu tidak dingin, Bapak Ibu, saudara harus pelihara. Saudara terus hangatkan kasihmu. Betul? Peliharalah kasih persaudaraan. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa mengasihi itu perlu upaya. Ya, kata kopos itu bekerja keras. Kenapa? Mengasihi itu butuh kerja keras. Karena begini Bapak Ibu, secara alamiah sifat daging kita ini gini, tidak akan melakukan sesuatu kalau itu tidak menguntungkan. Tidak akan melakukan sesuatu kalau itu tidak berfaedah. Kita tidak mau lakukan. Lihat, itu semua mengarah pada tindakan jahat, berfokus pada diri sendiri. Betul? Kita tidak mau. Ngapain sih repot-repot WA? Apa sih untungnya buat saya? Loh, coba lihat, apa sih untungnya buat saya? Apa sih faedahnya buat saya? Bapak Ibu dengar gini, kasih Yesus, kasih Tuhan itu kasih yang aktif. Waktu Tuhan mengasihi, dia datang kepada orang-orang berdosa, betul? Kasih Tuhan tuh selalu bergerak lebih dulu. Yesus berkata, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang lebih dulu mengasihi kamu. Teladanilah kasihku. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menjaga supaya kita kasih kita tidak menjadi dingin? Pelihara, rawat. Nah, repotnya begini kan, daging tidak mau susah. Kita udah WA nggak ada yang nanggapi, kita nggak mau WA lagi. Kita udah datang ngobrol nggak diresponi, kita nggak mau lagi. Sudahlah, aku sudah mulai tapi kamu nggak mau. Kasih itu nggak pernah menyerah. Bahkan sampai begini nih, elus-elus dada. Ingat minggu lalu, jangan lupakan itu Bapak Ibu. Sampai rasa sakit. Yesus mengasihi kita tuh tidak pernah menyerah loh. Kasih setianya itu kekal. Ingat ayat visi kita yang lalu, Tuhan mau melanjutkan kasih setianya kepada kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah kasih
persaudaraan. Mengasihi itu selalu mau rela berkorban. Baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu selalu begini, aktif. Lebih dari kita. Enggak pernah ngasih itu mengambil terus. Enggak. Kasih itu memberi dan melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mau kasih kita menjadi dingin, kobarkan kembali kasih persaudaraan. Yang namanya pelihara itu butuh investasi waktu, ya, perlu mengerahkan tenaga. Kemudian kadang-kadang juga harus berkorban uang, berkorban perasaan. Itu memelihara tuh kayak begitu, terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu sayang anak Bapak Ibu saudara, ya, walaupun dia bagaimanapun tingkahnya, tidak akan pernah berhenti kasih ibu kepada anaknya, kasih ayah kepada anaknya. Tidak pernah. Karena kamu main lumpur, kamu jadi jelek, kamu jadi gelap, ya kan? Karena lumpur kan. Terus kamu bukan anak saya. Enggak, tetap diterima. Sekalipun kotor, lakukan kesalahan, disuruh mandi, dipeluk lagi. Pelihara kasih persaudaraan. Bapak Ibu, saya cuma mau ngomong ini kepada Bapak Ibu saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, di hari-hari terakhir, jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Buatlah persiapan. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan menghadapi masa-masa yang sukar dan tetap berdiri teguh. Saya tutup dengan ayat yang Yesus katakan. Matius 24 ayat 13 berkata demikian. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, artinya dia hadapi juga kan. Dia lalui, tapi dia bisa bertahan. Yang lain kasihnya dingin, dia tetap pelihara kasih persaudaraan. Dia terus kobarkan kasihnya. Ya, berat, iya. Ya, harus menyalipkan daging, iya. Aktif, iya, enggak menunggu. Aku doa saja. Enggak, mari terus pelihara. Lalu yang kedua, bertekunlah dalam belajar firman, baca, renungkan. Supaya apa? Enggak diombang-ambingkan, enggak tersesat. Kiranya Jemaat GBI Duta Kerajaan di hari-hari terakhir, kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dan membuat persiapan untuk itu. Sehingga kita bertahan dan kita menyelesaikannya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Temukan setiap kami adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan. Karena Kau mendapati kami hidup di dalam kebenaran. Karena Kau mendapati kami adalah orang-orang yang terus saling mengasihi. Kami mau menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kau mati bagi kami karena kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti, tersedia bagi kami. Kalau hari-hari ini kami tidak sungguh-sungguh, ampuni kami. Layakkan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya waktu kami ambil dan kami makan minum dari roti dan anggur ini, kami manunggal dengan Tuhan. Mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukti kasih-Mu. Karena Kau mengasihi kami, Engkau datang bagi kami. Kau datang untuk kami, berkorban bagi kami. Terima kasih. Berkati setiap kami. Berkati juga pelayan-pelayan perjamuan kudus. Supaya pelayanan mereka menyukakan hati Tuhan. Kami siap
untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, darah yang tercurah basuh dosaku. Ku bersyukur Tuhan, darahmu sucikan dosaku. Terima kasih ku dibenarkan, tubuh yang terpecah, bilurmu sembuhkanku, tebus dosaku. Segala kutuk sudah kau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, untuk mengingat pengorbanan Tuhan, betapa bernilai dan berharganya hidup kami. Kau tebus dengan darah-Mu sendiri, dengan nyawa-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang bijaksana. Kami mau jadi orang-orang yang punya banyak pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan firman-Mu, supaya kami dapat membuat persiapan-persiapan menghadapi hari-hari ke depan. Kami didapati orang-orang yang bijaksana, yang dengar firman dan yang melakukannya dalam hidup kami. Dan kami bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami rindu Tuhan berkata kepada kami, siapaslah hambaku yang baik dan yang setia, masuklah dalam perjamuan yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia Raja
berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih sungguh lagi, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kejayaan. Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih. Di akhir ibadah kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, berkat-Mu bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi gereja, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih. Berkati juga persembahan-persembahan umat-Mu yang dihantarkan masuk dalam perbendaharaan rumah-Mu. Persembahan syukur, persembahan 1/10. Seluruh persembahan ini kami bawa dalam perbendaharaan rumah-Mu untuk mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, dengan sukacita kami memberikan persembahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami, mari kekasih-kekasih Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai hari-hari kita, menolong kita membuat persiapan-persiapan menghadapi masa-masa yang sukar, dan tetap kuat, tetap berkemenangan dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.